Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bicara, kembali lagi bersama saya Ayu Irtibatul Qalbi, tentunya di podcast Sabi. Sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Hari ini senang sekali saya sudah bersama Ustadz Wahyudin SPD. Selamat datang Ustadz, terima kasih. Selamat datang. Ya, sudah menyiapkan waktunya untuk hari ini. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Ustadz? Baik. Baik, alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Ustadz ya. Iya, baik sahabat bicara, Ustadz Hasanuddin SPD ini merupakan salah satu pengajar di Pondok Pesantren Daerah Jakarta Selatan. Baik Ustadz, berbicara terkait kita mendekati pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mendatang. Nah, tentu bagaimana sih pandangan Ustadz tentang pencalonan Pak Ganjar? Jika kita lihat dari track recordnya Pak Ganjar, beliau sebelumnya pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode, juga pernah menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah 2 periode. Bagaimana pandangan Ustadz terkait hal tersebut? Silahkan. Mengenai Bapak Ganjar, kalau menurut saya orangnya baik. Terus memimpin Gubernur Jawa Tengah sampai ke 2 periode ya, itu juga masyarakatnya sih sangat makmur ya, dan sejahtera dari segi pembangunan juga merata gitu ya. Lalu mengenai Pak Ganjar sebagai anggota DPR 2 kali periode juga, aspirasinya mungkin aspirasi Jawa Tengah ya, beliau cukup tersampaikan buat penduduk Jawa Tengah khususnya dan umumnya buat rakyat Indonesia. Memang beliau ini sangat pantas begitu ya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden Ya, begitu. beliau itu sangat pantas dan layak. Ya semoga beliau nanti jadi presiden kita, mudah-mudahan. Iya, baik. Lancar beserta Bapak Mahfud MD. Siap, baik Ustadz. Kemudian kalau kita lihat nih, kita tahu Pak Ganjar ini kan dekat dengan kalangan para ulama, tokoh-tokoh agama, terutama di NU juga Ustadz, baik secara keluarga ataupun kapasitasnya sebagai seorang politisi. Nah, kalau menurut Pak Ustadz nih, kedekatan dari Pak Ganjar ini kepada ulama seperti apa sih dekatnya? Bapak Ganjar saya lihat itu cukup dekat dengan para ulama, para habaib, dan juga para kiai-kiai. Terkhusus Pak Ganjar ini terlebih dekat dengan NU gitu ya, Nahdliyin ya. Bahkan beliau itu ya NU. Jadi NU Tulen, Nahdlatul Ulama Tulen. Bahkan di Jawa Tengah juga beliau itu dijadikan sosok seorang warga Nahdliyin. Dan menurut saya Pak Ganjar itu sekali lagi lebih dekat kepada para ulama, para kiai, para habaib, dan beliau juga intinya Nahdlatul Ulama Tulen gitu aja. Baik Ustadz, kemudian kalau menurut Pak Ustadz Wahyudin ya, bagaimana pandangan Ustadz terkait dengan Pak Ganjar? Apa sih sumbangsih Pak Ganjar terhadap kalangan pondok pesantren yang Ustadz ketahui? Pak Ganjar sangat mensupport ya kepada pesantren, terutama dalam bidang pendidikan. Untuk memajukan pondok itu ya istilah kata biayanya atau sumbangsinya itu biaya pendidikan itu, terutama buat pondok pesantren itu beliau cukup peduli tentang pendidikan di pondok pesantren.
Bahkan beliau itu sampaikan kepada pondok pesantren itu di kapan ya, dulu itu pernah di pesantren mana beliau itu memang kalau berangkat ke pondok pesantren itu selalu memberikan apa yang diperlukan pondok, kayak semacam kitab, Al-Quran dan lain-lain, bahkan ya dana untuk pondok pesantren pun beliau selalu memberikan sumbangsinya. Iya, betul sekali. Artinya pendidikan ini tentu Ustadz menjadi fokus utama Pak Ganjar ya dalam membangun pondok pesantren yang terutama berada di daerah Jawa Tengah pada saat itu ya Ustadz ya. Iya, jadi Pak Ganjar itu memang fokus kepada pendidikan pesantren, karena pondok pesantren itu tulang punggung dan pendidikan tertua di Indonesia. Karena pendirinya itu waktu itu kan Kiai Hasyim Asy'ari. Kita tahu ya Pak Ganjar ini kan memiliki kedekatan yang sangat erat dengan para ulama, dengan para pondok pesantren. Nah, terlebih jika dilihat dari latar belakangnya pun beliau memiliki istri dari kalangan pondok pesantren yang berada di Purbalingga. Tentunya Ibu Atiko ini tumbuh dan besar di kalangan pondok pesantren juga begitu Ustadz. Nah, menurut Ustadz nih, apakah ini menjadi salah satu pertimbangan untuk masyarakat Indonesia, warga Indonesia tentunya untuk memilih Pak Ganjar sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang? Ya, baik. Untuk Pak Ganjar sebagai tokoh NU ya, bahkan istrinya juga berkecimpung di kalangan pondok pesantren yang di Purbalingga. Tentunya ini jadi tolak ukur untuk pemilih buat Bapak Ganjar. Jadi masyarakat sudah tahu bahwa Pak Ganjar itu memang hidupnya memang tumbuhnya dari kalangan Nahdlatul Ulama, pondok pesantren, bahkan keluarganya semuanya juga dari pondok pesantren ya. Baik ya Ustadz, kemudian apa sih harapan Ustadz tentunya untuk Pak Ganjar dan Mahfud ketika terpilih nanti menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia? Baik, tentunya kalau nanti Allah mentakdirkan Bapak Ganjar dan Mahfud MD, ya semoga semoga nanti harapan kami semoga Bapak Ganjar dan Mahfud MD selalu dekat dengan pondok pesantren, terlebih-lebih dalam memajukan pendidikan di pondok pesantren gitu. Iya, dan terakhir nih Ustadz, apa sih pesan Ustadz ketika nanti Pak Ganjar dan Pak Mahfud terpilih? Harapan saya semoga Pak Ganjar ya, saya doain ya, semoga dan Pak Mahfud MD semoga jadi presiden dan wakil presiden. Ya semoga rakyat Indonesia tentunya sejahtera ya, adil, makmur, sentosa, gemahripah loh Cinawi kalau bahasa Jawa. Loh Cinawi. Loh Cinawi, Ya, apa tuh Ustaz? Gemahripah loh Cinawi itu subur, makmur, aman, sentosa gitu ya. Mudah-mudahan Pak Ganjar nanti yaitu bisa mewakili bisa kedekatan dengan pondok pesantren, terutama pondok pesantren Al-Faujah Nusantara yang ada di Tanjung Barat ini. Baik, sekali lagi terima kasih Ustadz atas waktunya sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada hari ini, dan tentunya sahabat bicara, bagi sahabat bicara yang tentunya untuk sahabat bicara yang ingin tahu update seputar tentang sahabat Ganjar, silahkan pantengin terus sosial media sahabat Ganjar di bawah ini. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Wahyudin, saya Ayu Irtibatul Qalbi, dan Ustadz Wahyudin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.